Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik saudara, dialog kita kali ini merujuk ke kitab Futuhat Al-Makkiyah juz ke-37 halaman 255 dan 256, berbasis kepada Quran surat Al-An'am ayat 162-163 dengan penafsiran sufistik Ibnu Arabi. Dan dialog ini kita angkat dengan judul Segalanya Sebagai Persembahan. Baik saudara, pada malam senyap di tengah padang, langit terbuka penuh bintang, nyala api unggun kecil menyala pelan, seakan mengikuti napas para pencari. Maka berkatalah pengelana, wahai penenun, malam ini aku membaca sebuah ayat yang membuatku gemetar dari dalam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Aku ingin mengulanginya terus, tapi kemudian aku sadar. Adakah yang benar-benar bisa kusebut solatku, ibadahku? Bukankah semua itu hanyalah debu di hadapan Zat yang Maha Suci? Kata penenun, kau telah mengetuk pintu yang sunyi, pengelana. Apa yang kau sebut ibadahmu pada hakikatnya hanyalah tampilannya yang lewat dirimu. Engkau hanyalah wadah, bukan pemilik. Ibadahmu adalah persembahan, tapi persembahan yang berasal darinya pula. Kata pengelana, tapi bukankah ayat itu berkata, solatku, ibadahku, hidupku, matiku, itu milikku, bukan? Kata penenun, hanya dalam bahasa syariat, ya, itu milikmu. Tapi dalam bahasa hakikat, tidak ada satu gerakan pun, tidak satu napas pun, tidak satu niat pun yang benar-benar berasal darimu. Kau berkata, ibadahku untuk Allah. Padahal yang sesungguhnya, segala yang tampak dariku adalah miliknya, untuknya, dan dengannya. Kata pengelana, kalau begitu seluruh hidupku adalah persembahan, bahkan diamku, bahkan gagalku. Kata penenun, ya, bahkan heningmu pun jika kau sadari sebagai bagian dari kehambaanmu adalah ibadah. Wanusuki, tidak hanya ibadahku, tapi seluruh laku ibadahku, semua bentuk taqarrub, semua persembahan yang muncul dari rasa butuhku kepadanya. Kata pengelana, dan hidupku juga kematianku, kata penenun, adalah kepulangan. Jika engkau hidup dan mati dalam keadaan tahu bahwa engkau tidak memiliki apapun, hidupmu adalah ladang ujian, kematianmu adalah pintu ke kejelasan, dan keduanya adalah bagian dari nusuk, bentuk pengabdian yang paling sunyi. Kata pengelana, lalu apa artinya la syarikalah, tiada sekutu baginya? Kata penenun, itu adalah penafian halus atas ego spiritual. Tiada sekutu, bahkan dirimu sendiri bukan sekutu dalam amal itu. Engkau hanya ditampakkan, bukan menampakkan. Engkau hanya dipilih, bukan memilih. Dan ketika engkau sadar akan itu, barulah engkau pantas berkata, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan dengan itulah aku diperintah, dan aku adalah yang pertama berserah diri. Pengelana dengan suara bergetar, jadi seluruh ibadahku bukan tentang apa yang kuberikan kepadanya, tapi tentang apa yang dia izinkan tampak melalui diriku. Kata penenun, dan itulah rahasia dari semua ibadah. Bukan persembahanmu yang mengangkatmu, tapi kesadaranmu bahwa semua persembahan itu datang darinya. Solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah.
bukan sekedar pernyataan hamba, tapi pengakuan paling dalam bahwa tak ada persembahan yang bukan miliknya dan tak ada gerak yang bukan karena dia. Saudara, demikian penyampaian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti dialog-dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.